Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 1381. Sebenarnya, Luli sudah pingsan. Tapi kali ini, ia beruntung. Ia muncul di sebuah gunung. Karena ia telah berkultivasi di Wigbeat selama lebih dari sebulan, semakin sedikit orang yang mencarinya di prefektur Pasir Hisap. Gunung itu merupakan sarang binatang buas, yang kebetulan belum ditemukan. Begitu keluar, ia jatuh ke tanah. Darah mengucur dari mulutnya. Terbang melintasi kehampaan 2 kali berturut-turut telah melukai jiwanya. Tubuhnya tak sanggup lagi menahannya. Dia pingsan. Hal terbaik yang dia lakukan adalah memberitahu peri darah untuk memasukkannya ke dalam manik jahat sebelum dia terbang melintasi kehampaan. Peri darah sangat kuat dalam menghancurkan formasi. Dialah yang menghancurkan segel ke-6 manik jahat. Luli sengaja memberinya kendali atas beberapa formasi penghambatan agar dia bisa mengendalikan manik jahat sesuka hati. Karena itu, begitu ia keluar, peri darah memasukkannya ke dalam manik jahat. Manik jahat itu pun berubah menjadi setitik debu dan melayang pergi. Peri darah tak ingin terlalu menarik perhatian. Ia menerbangkan manik jahat ke jurang terdekat dan bersembunyi. Siapa yang tahu kalau ada orang yang mencarinya di dekat sini? Kalau Wigbeat terlihat berterbangan, dia pasti akan ketahuan. Luli koma. Tubuh abadinya hanya mampu melawan prajurit perkasa biasa di alam dewa. Peri darah itu bijaksana. Tidak banyak orang yang mencarinya di prefektur Pasir Hisap, tetapi masih ada beberapa. Jika manik jahat itu terbang, pasti akan ketahuan. Saat itu, tak seorang pun akan bisa menyelamatkan Luli. Manik jahat tampak kuat. Namun, seorang prajurit tertinggi di keilahian mampu menghancurkan manik jahat dalam satu gerakan. Formasi penghambatan dari Wigbeat kuat, bukan dalam hal pertahanan, tetapi dalam hal penyembunyian. Manik jahat berubah menjadi sebutir pasir. Dari luar, tidak ada tanda-tanda formasi penghambatan. Manik jahat tidak berbeda dengan butiran pasir biasa. Hal yang paling mengesankan tentang Wigbeat adalah ketika Wigbeat tidak bergerak, sebagian besar formasi penghambatan tidak akan aktif. Oleh karena itu, bahkan para prajurit super perkasa di keilahian pun tidak akan menyadari ada yang salah ketika mereka menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Hanya mereka yang memiliki kekuatan psikis kuat atau prajurit tertinggi di keilahian yang dapat melakukannya. Prefektur itu begitu luas sehingga bahkan seorang prajurit tertinggi di Divinity tidak akan dapat melintasi jarak tersebut dalam sebulan jika ia tidak memiliki keterampilan khusus dan hanya bisa terbang. Mencari itu tidak seperti terbang lurus. Kalau seorang penguasa dunia abadi ingin mencari seluruh prefektur, mungkin butuh setidaknya 2-3 tahun, kan? Para Supremus dunia ilahi adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ilahi. Dengan satu perintah dari mereka, banyak seniman bela diri akan menjalankan tugas untuk mereka, melewati gunungan pedang dan lautan api untuk mereka. Mereka terbiasa bersikap angkuh dan berkuasa, jadi bagaimana mungkin yang mulia di dunia dewa bisa melakukan pekerjaan yang melelahkan dan rendah seperti ini? Oleh karena itu, meskipun mereka telah mengerahkan tentara resmi yang tak terhitung jumlahnya, para dewa, sekte pengrajin dan pasukan bawahan mereka, dan puluhan ribu seniman bela diri, termasuk klan tanpa bayangan, klan hantu, dan pasukan lainnya. Jumlahnya tetap tak terhitung banyaknya. Tetapi setelah mencari selama 3 hari, dia tetap tidak menemukan apapun. Patriark Leopard menjaga kota prefektur di prefektur Pasir Hisap secara langsung. Ia juga tinggal di kantor ruang waktu prefektur Pasir Hisap. Begitu ada tanda-tanda masalah, ia akan berteleportasi dan menghabisi Luli secara langsung. Setelah 3 hari, rambut Patriark Leopard semakin memutih. Semua orang di kantor ruang waktu memperlakukannya dengan hormat selama ia tinggal di kantor ruang waktu sekte pengrajin. Namun, ia merasa semua orang menertawakannya dalam diam. Patriark Aula Pertempuran Sekte Pengrajin, seorang prajurit tertinggi di keilahian yang berada di peringkat ke-59 dalam daftar, telah mengerahkan pasukan sekuat itu, namun ia tak mampu membunuh Luli yang lemah. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Sang dewa yang hendak tenang kembali ribut. Terakhir kali, 2 prajurit super perkasa tewas di Divinity dan salah satunya adalah wakil Master Hall of Combat dari Craftsman Sect. Kemampuan Luli lemah. Dengan demikian, saat daftar berikutnya dirilis, nama Luli akan ada di dalamnya. Dalam keilahian, tidak peduli metode apa yang digunakan seseorang, selama seseorang dapat membunuh Luli, seseorang dapat menggantikannya dan tercantum dalam daftar. Tentu saja. Wakil Master Aula Tempur Sekte Pengrajin itu memiliki peringkat tinggi dalam daftar. Dia berada di peringkat 200-an. Luli telah membunuh Wakil Master Aula Tempur, tetapi mustahil bagi Wakil Master Aula Tempur untuk menduduki peringkat 200-an. Lagi pula, kemampuan komprehensif Luli lemah. Amarah Dewa Petir bukanlah ciptaannya, juga bukan sesuatu yang tak ada habisnya. Tanpa amarah Dewa Petir, kemampuan Luli bisa mencapai peringkat 200-an. Ia satu-satunya yang memiliki amarah Dewa Petir. Dengan amarah Dewa Petir, ia bisa membunuh prajurit super perkasa manapun di alam dewa. Jika demikian, peringkatnya akan berada di 1000 teratas. Selain itu, tidak pasti apakah Luli bisa selamat kali ini.
Dia telah membunuh wakil master aula tempur Sekte Pengrajin. Sekte Pengrajin tidak akan menyerah pada Luli bahkan jika ia harus lari ke ujung dunia. Jika Luli tidak bisa dibunuh, para murid Sekte Pengrajin tidak akan bisa berdiri tegak di masa depan. Gengsi Sekte Pengrajin akan terhapus. 8 hari berlalu. Patriark Leopard tak bisa lagi duduk diam. Ia dan 2 prajurit dewa lainnya dari Sekte Pengrajin pergi sendiri untuk mencari prefektur pasir hisap. Patriark Leopard yakin bahwa Luli telah memperoleh beberapa artefak aneh, yang mungkin adalah manik jahat yang dibuat oleh Tian Lingxi. Konon, manik jahat dapat berubah bentuk sesuka hati. Saat manik jahat disembunyikan, ia tidak dapat terdeteksi. Oleh karena itu, Patriark Leopard dan 2 prajurit dewa lainnya pergi sendiri untuk mencari Luli meskipun mereka harus menggali 3 kaki ke dalam tanah. Berdengung gelombang. Patriark Leopard dan yang lainnya telah mencari selama 2 hari ketika sebuah token di tangan Patriark Leopard bersinar. Token itu bersinar dengan beberapa rune aneh yang muncul. Bagaimana itu mungkin? Patriark Leopard mengamatinya beberapa kali. Ia terkejut. Jimat giok itu adalah produk khusus dari Sekte Pengrajin yang dapat mengirimkan pesan lintas ruang. Menurut Departemen Intelijen Sekte Pengrajin, Luli berada di prefektur tepi alam semesta dan dia membunuh banyak orang dengan murka guntur. Prefektur ujung semesta terletak di sebelah barat prefektur pasir hisap, 3 prefektur jauhnya. Bagaimana mungkin Luli pergi ke sana tanpa sepengetahuan siapapun? Departemen Intelijen tidak mungkin salah. Terlebih lagi, Luli telah menggunakan murka petir. Patriark Leopard pergi ke kota terdekat setelah ragu-ragu sejenak dan berteleportasi ke kota pasir hisap. Patriark Leopard bertemu dengan seorang pemimpin Departemen Intelijen dan menerima konfirmasi. Tanpa ragu, Patriark Leopard mengirimkan perintah untuk mengumpulkan orang-orang ke prefektur ujung semesta. Kantor ruang waktu baru-baru ini meraup untung besar. Formasi teleportasi antar prefektur terlalu lambat. Kantor ruang waktu bisa mengirim orang kemana saja sekaligus. Bukan hanya 1 atau 2 orang. Sekte Pengrajin sendiri memiliki puluhan ribu anggota. Ada kekuatan lain, seperti ras tanpa bayangan dan ras Goul. Biaya teleportasi orang sebanyak itu pasti sangat besar. Demi Patriark Leopard, Sekte Pengrajin telah memberikan sedikit diskon. Namun, Sekte Pengrajin telah menghabiskan miliaran sumber ilahi selama ini. Patriark Macan Tutul mengirim orang ke prefektur ujung semesta untuk mencari Luli selama sehari. Kemudian, Departemen Intelijen datang lagi. Luli berada di prefektur hutan berkobar di sebelah barat. Prefektur itu berjarak 8 prefektur dari prefektur ujung alam semesta. Patriark Leopard tercengang. Jika Luli bisa melintasi 8 prefektur dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak perlu mengejarnya. Mereka tidak akan bisa mengejarnya. Sementara Patriark Leopard bingung harus berbuat apa. 2 jam kemudian, Balai Intelijen mengirim pesan lain. Luli ditemukan di rumah Luo Sui, 4 prefektur di selatan. Luli telah menggunakan murka petir dan membunuh ribuan prajurit prefektur. Saat Penatua Leopard mendengar berita itu, dia merasa sedikit bingung. Bab 1382. Sehari yang lalu, dia muncul di prefektur ujung dunia. Sehari kemudian, dia muncul di prefektur hutan neraka. Dan sekarang, dia muncul di prefektur Luo Sui hanya setelah 2 jam. Jarak antara ketiga prefektur itu sangat jauh. Bahkan jika Luli terus terbang, ia tidak akan mampu melintasi begitu banyak prefektur dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, setelah Patriark Leopard menenangkan diri dan memikirkannya, ia berpikir ada 2 kemungkinan. Pertama, informasi dari Balai Intelijen salah, dan kedua, ada seseorang yang membantu Luli menyesatkan publik. Penatua Leopard dari Divisi Intelijen memahami bahwa meskipun ada kesalahan sesekali, tidak mungkin masalah sebesar itu dilaporkan secara sembarangan. Lagi pula, ada kasus Dewa Petir membunuh orang di mana-mana. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, dan Balai Intelijen tidak punya nyali untuk melaporkannya secara keliru. Oleh karena itu, Patriark Leopard segera sampai pada kesimpulan bahwa seseorang pasti membantu Luli dengan menyamar sebagai Luli dan diam-diam mendapatkan murka Dewa Petir sehingga mereka tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Kirim pesan ke kabinet misteri dan tanyakan di mana Luli berada. Penatua Leopard melambaikan tangannya. Paviliun misteri surgawi memiliki teknik pelacakan rahasia yang dapat melacak lokasi sebenarnya seseorang berdasarkan garis keturunannya. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak orang yang berpura-pura menjadi Luli, kabinet misteri dapat dengan mudah menemukan lokasi sebenarnya. Seorang ketua tim pergi untuk mengirim pesan. Patriark Bao juga tidak pergi. Dia menunggu di sini. Luli ada di mana-mana. Kemana dia harus pergi? 4 jam kemudian, kabinet misteri mengirimkan kembali pesan, darah Luli telah habis dan mereka tidak dapat menemukannya. Tatapan Elder Leopard berubah dingin. Sungguh kebetulan. Paviliun rahasia surgawi sebelumnya mampu melacak mereka, tetapi sekarang setelah timbul masalah, paviliun rahasia surgawi tidak dapat melacak mereka. Apakah itu benar-benar suatu kebetulan? Atau apakah ada kekuatan besar yang mendekati paviliun rahasia surgawi? Patriark Leopard mondar-mandir di ruangan itu. Ada beberapa Luli dan semuanya memiliki murka petir. Pasti ada kekuatan super yang membantu Luli, kalau tidak,
dia tidak akan punya nyali untuk melawan sekte pengrajin. Bukannya tidak mungkin bagi kekuatan sebesar itu untuk menyuap pavilion rahasia. Hal-hal menjadi semakin sulit. Penatua Leopard mengusap kepalanya. Ia memiliki hubungan baik dengan Penatua Mo. Karena pavilion misteri surgawi telah memberitahunya bahwa mereka tidak dapat melacaknya, maka mereka benar-benar tidak dapat melacaknya, atau Penatua Mo tidak dapat menolongnya. Bahkan jika dia secara pribadi pergi ke pavilion rahasia, hasilnya akan sama saja. Bang! Memikirkan hal ini, Penatua Leopard dengan marah membanting meja di sebelahnya, dan meja itu langsung meledak. Elder Leopard merasakan sakit yang membakar di wajahnya, seolah-olah ia telah ditampar oleh tangan tak terlihat. Wajahnya sudah bengkak karena ditampar Luli, dan sekarang seseorang memukulinya lagi. Haruskah kita melaporkan ini kepada pemimpin sekte? Penatua Leopard agak ragu-ragu. Situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya. Jika dia tidak melaporkannya kepada ketua sekte dan terjadi kesalahan, ketua sekte mungkin akan menyalahkannya. Mari kita cari dulu. Penatua Leopard merenungkannya. Jika dia meminta bantuan dari Master Sekte Yu sekarang, itu akan menjadi tanda ketidakmampuannya. Master Aula Pertempuran Sekte Pengrajin Ilahi yang bermartabat telah mengerahkan puluhan juta orang dan menghabiskan 10 miliar akar ilahi. Namun, pada akhirnya, ia bahkan tidak bisa membunuh seorang murid pavilion artefak ilahi. Ia merasa terlalu malu untuk menghadapi Patriark Sekte. Penjaga! Macan tutul tua berteriak keras. Sebuah bayangan hitam menyerbu dengan kilat dan berlutut dengan satu kaki, tetua. Penatua Leopard melambaikan tangannya dan berkata, kerahkan orang-orang ke semua tempat di mana Luli bisa ditemukan. Juga, sebarkan berita ini ke seluruh dewa. Siapapun yang bisa membunuh Luli akan dihadiahi 2 miliar akar dewa. Untuk saat ini, Penatua Leopard tidak punya pilihan lain. Ia harus menawarkan hadiah besar dan mengerahkan prajurit yang lebih kuat untuk bergabung dalam perburuan Luli. Faktanya, Luli masih berada di prefektur Pasir Hisap, di tempat yang sama. Dia sudah bangun, tetapi tidak pergi. Sudah lama sejak musuh-musuhnya datang. Tempat ini seharusnya aman. Yang lebih penting, tidak ada prajurit prefektur atau makhluk abadi yang datang mencarinya, jadi Luli tidak ragu untuk tinggal di sini. Luli tidak tahu berapa banyak orang di luar sana, dan mereka semua berada di prefektur yang berbeda. Kabinet misteri belum dapat menemukannya. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan ragu-ragu dan akan langsung terbang menembus kehampaan untuk melarikan diri. Luli teringat situasi berbahaya terakhir kali karena tidak ada yang mencarinya. Ia memutuskan untuk mengolah jiwanya lagi. Jika jiwanya bisa lebih kuat, dia bisa terbang 2 kali berturut-turut yang akan lebih aman. Luli meminta Pridarah untuk memantau situasi di luar sementara dia memasuki keadaan transenden untuk terus mengolah jiwa dan energi ilahinya. Sementara Luli menikmati waktunya di sini, dunia luar sedang kacau. Ini karena ketiga Luli yang muncul terus bergerak ke arah barat laut. Hanya dalam 5 hari, ketiga Luli telah bergerak ke barat melalui 3 rute berbeda. Saat ini, ketiga Luli telah menguasai lebih dari selusin prefektur di prefektur Pasir Hisap. Patriark Leopard meningkatkan hadiahnya. Lebih banyak prajurit berbondong-bondong datang dan bergabung dalam aksi mencegat ketiga Luli. Ketiga Luli itu luar biasa kuat. Banyak orang memburu mereka, termasuk ras tanpa bayangan dan ras mengerikan, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil menemukan satu pun. Terlebih lagi, ketiga Luli itu cerdik. Suatu hari, mereka bisa berada di satu prefektur, dan hari berikutnya, mereka bisa berada di 3 prefektur lainnya. Banyak prajurit dari pasukan yang lebih kecil ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Namun, mereka kehilangan semua biaya perjalanan mereka. Ketiga Luli terus muncul, dan berita terus berdatangan. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil ditangkap atau dibunuh. Banyak orang menyadari ada yang tidak beres. 2 dari 3 Luli pasti palsu, atau bahkan ketiganya bisa saja palsu. Kemungkinan besar ada kekuatan super yang membantu Luli melarikan diri. Kekuatan itu seharusnya tidak lebih lemah dari sekte pengrajin. Kalau tidak, mengapa mereka berani melawan sekte pengrajin? Setengah bulan telah berlalu, dan tak satu pun dari ketiga Luli yang tertangkap. Kini, ketiga Luli telah tiba di sebelah barat keilahian, 70 prefektur dari prefektur Pasir Hisap. Patriark Macan Tutul dan yang lainnya terus memburu Luli. Mereka akan pergi kemanapun Luli berada. Meskipun mereka telah mengejar selama setengah bulan tanpa melihat setitik pun bayangan Luli, Patriark Macan Tutul tidak berniat menyerah. Tubuh asli Luli mulai beraksi. Selama setengah bulan terakhir, hampir tidak ada orang yang datang untuk mencari. Saat Pridarah memberitahunya berita itu, Luli merasa ada yang tidak beres. Meski begitu, ia tak mau melewatkan kesempatan bagus itu. Ia pun langsung terbang menjauh. Kali ini, jiwanya lebih kuat. Ia tak menunjukkan rasa sakit di wajahnya saat terbang menjauh. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, Luli mengaktifkan cloaking armor dan terbang menjauh. Dia berjalan-jalan dan menemukan sebuah kota kecil di dekatnya. Luli agak bingung setelah memeriksanya. Tidak ada tanda-tanda pencarian di dekatnya. Apakah sekte pengrajin sudah menyerah memburunya?
Tentu saja, Luli tidak berani masuk ke kota. Ia mencari tempat untuk beristirahat selama setengah hari, lalu terbang lagi. Kali ini, Luli kurang beruntung. Ketika ia terbang keluar, kebetulan ada 3 dewa di dekatnya, dan mereka langsung mengenalinya. Mengenakan biaya. Tanpa ragu sedikitpun, Luli mengeluarkan tubuh abadi dan Taoist Tuli dan memulai pembantaian. Tubuh abadi dan Taoist Tuli itu cukup tangguh. Dalam beberapa tarikan napas, ketiga abadi itu terbunuh. Pindah gelombang. Setelah membunuh ketiga dewa abadi itu, Luli segera terbang ke kejauhan. Ia berencana beristirahat setengah hari sebelum terbang lagi. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, tidak ada pasukan pencari di prefektur terdekat, yang merupakan skenario terbaik. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas kembali ke negeri Yuyan sesegera mungkin. Bab 1383. Luli telah melakukan perjalanan selama 20 hari. Ia telah melewati lebih dari 20 prefektur. Akhirnya, ia mengerti mengapa akhir-akhir ini begitu sepi. Di luar sebuah kota kecil, ia bertemu beberapa prajurit. Ia menggunakan zirah penghalang untuk bersembunyi di dekatnya dan menguping pembicaraan mereka. Para prajurit itu mencari di sekitar, mencoba peruntungan. Namun, salah satu dari mereka tidak mau mencari tanpa tujuan. Ia sesekali mengeluh, yang memberi Luli banyak informasi. 3 Luli. Luli tercengang. Ia berpikir sejenak dan menyadari bahwa seseorang sedang membantunya, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka gagal menangkap 1 Luli saat begitu banyak orang memburunya? Apakah itu prajurit misterius? Luli teringat pada pendekar di kota cahaya bintang. Kemudian, pendekar ini memberi Luli kemampuan terbang di kehampaan dan mengarahkannya ke negeri Yuyan. Selain prajurit ini, Luli tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menolongnya seperti ini dan memahami situasinya dengan baik. Apakah orang ini benar-benar dari pihak yang berada di belakang adikku? Luli kembali ragu. Tak ada cinta tanpa alasan di dunia ini. Tak akan ada yang sebosan ini sampai menyinggung sekte pengrajin hanya untuk membantunya. Selain kekuatan di belakang Luling, Luli tidak dapat memikirkan siapapun lagi di kalangan dewa yang akan membantunya seperti ini. Jika itu benar-benar saudara perempuanku, mengapa dia tidak datang dan menemuiku? Semangat Luli merosot. Ia mencari tempat untuk beristirahat selama setengah hari, lalu terbang lagi ke angkasa. Kali ini, sebelum terbang di kehampaan, ia menggunakan armor penyelubung. Saat keluar, ia akan tak terlihat. Dengan begitu, kecil kemungkinannya ia akan ketahuan. Kerugian terbang di kehampaan adalah jalan keluarnya acak. Jika jalan keluarnya di kota besar, Luli bisa langsung dibunuh saat keluar. Kalau saja ada kota di dekatnya, keberadaannya akan terbongkar. 12 kali Luli terbang di kehampaan, ia cukup beruntung. Sepanjang perjalanan, ia muncul di hutan belantara dan hanya sekali ia bertemu dengan seorang abadi. Luli tidak berkecil hati. Ia segera mengirimkan tubuh abadi itu untuk membunuhnya. Ia tidak mampu membocorkan keberadaannya, kalau tidak, Patriark Leopard akan mengejarnya. Setelah beberapa putaran terbang di kehampaan, Luli mendapati daya tahan jiwanya semakin kuat. Kini, ia tidak lagi merasakan banyak rasa sakit saat terbang di kehampaan, hanya sedikit rasa tidak nyaman. Setelah beristirahat setengah hari, ia tidak bermalas-malasan. Sebaliknya, ia mengembangkan jiwanya. Luli terus terbang. Kali ini, ia kurang beruntung. Ia muncul di dekat sebuah tambang tempat ratusan prajurit prefektur dan banyak pengikut berkumpul. Luli bisa merasakan dengan kekuatan batinnya bahwa setidaknya ada lebih dari 10.000 prajurit prefektur. Meskipun Luli mengenakan zirah penyelubung, perubahan ruang dan kemunculan gerbang emas tetap menarik perhatian banyak prajurit prefektur. Beberapa pengawal resmi segera terbang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Luli melayang turun tanpa suara. Ia tak bisa mengambil keputusan. Ada banyak pengikut di sini. Jika ia ingin membunuh mereka, ia harus membunuh mereka semua. Kalau tidak, informasinya akan bocor. Apa itu? Mengapa tidak ada seorang pun yang muncul saat aku membuka pintu? Pintu ini. Mengapa aku merasa agak familiar? Tidakkah menurutmu itu mirip dengan pintu yang muncul saat Luli terbang melintasi kehampaan? Sepertinya begitu, tapi mengapa belum ada yang keluar? Haruskah kita melaporkan hal ini ke Kepala Manor? Sekelompok prajurit prefektur berkeliaran, memeriksa dengan kekuatan psikis. Mereka berkumpul untuk berdiskusi ketika yakin tidak ada orang di sekitar. Luli gugup. Jika mereka mencurigainya dan ingin melaporkannya, dia harus membunuh mereka semua. Kalau tidak, jika informasinya bocor, dia akan mendapat masalah besar. Saya kira tidak demikian. Seorang pria yang tampak seperti komandan menggelengkan kepalanya. Beberapa hari yang lalu, kudengar Luli berada di prefektur belut air di barat. Tempat itu berjarak puluhan prefektur dari sini. Tadi, pasti ada beberapa perubahan di luar angkasa. Jangan ribut. Kembali saja bekerja. Komandan melambaikan tangannya dan para prajurit prefektur pergi. Luli merasa lega. Namun, ia tidak langsung pergi. Malah, ia tetap di dekatnya. Bagaimana jika komandan itu pergi untuk mengirim pesan lain?
Setengah hari kemudian, Luli beristirahat dengan cukup. Ia menyelinap pergi setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Ia menemukan tempat untuk beristirahat. Ia mengeluarkan peta dan mengeluh pada dirinya sendiri. Keilahian itu tempat yang luas. Ia berada di kamar relik, yang merupakan bagian selatan keilahian. Untuk sampai ke Tanah Yuyan, ia harus melintasi lebih dari 100 prefektur. Dengan kata lain, ia harus terbang melintasi kehampaan lebih dari 100 kali. Terbang melintasi kehampaan bisa membawanya melintasi lebih dari 1 prefektur sekaligus. Menunggangi Beast of the Void akan membutuhkan waktu 2 tahun untuk berpindah dari satu prefektur ke prefektur lainnya. Dengan kata lain, menunggangi binatang kehampaan untuk pergi dari selatan ke utara keilahian akan memakan waktu ratusan tahun. Luli telah melintasi puluhan prefektur. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan tiba di bagian paling utara alam dewa dalam 3 hingga 5 bulan, lalu memasuki negeri Yuyan. Seorang prajurit misterius membantunya. Ia telah memikat Patriark Leopard dan yang lainnya ke barat keilahian, yang membuat segalanya lebih mudah bagi Luli. Kalau tidak, ia tidak yakin bisa melakukannya. Jika aku bisa pergi ke kantor ruang waktu, aku akan memiliki cukup sumber ilahi. Luli memikirkannya. Kantor ruang waktu bisa membawanya ke bagian paling utara keilahian dalam sekali jalan. Tentu saja, itu hanya pikiran. Siapa yang tahu kalau kantor ruang waktu akan menangkapnya dan mengirimnya ke sekte pengrajin? Terlebih lagi, dia tidak memiliki banyak sumber ilahi. Sumber ilahi? Sebuah ide muncul di benak Luli. Ia telah memperoleh 2 cincin interspasial prajurit super perkasa di alam dewa. Seharusnya ada banyak sumber ilahi di dalamnya. Ia segera mengeluarkan kedua cincin interspasial itu. Karena pemiliknya telah meninggal, jejak spiritualnya pun hilang. Luli dengan mudah mengambil alih kedua cincin interspasial itu. Wah, gelombang-gelombang. Luli merasa seperti seorang pengemis yang mengambil sekantong koin emas saat ia memeriksanya dengan kekuatan psikis. Di dalam 2 cincin interspasial, terdapat tumpukan material dan terlalu banyak sumber ilahi. Luli melirik sekilas dan menemukan setidaknya ada puluhan juta sumber ilahi. Ada juga banyak relik, baju zirah, buku, pelet, dan puluhan ribu botol serta guci. Ada juga berbagai macam barang lainnya. Berdengung gelombang. Luli tidak punya waktu untuk memilah-milahnya. Ia mengeluarkan beberapa botol pelet dan membukanya. Luli menemukan sejenis pelet yang dapat menyehatkan jiwa. Bagus. Luli sangat gembira. Ia sedang mencari-cari di mana bisa menemukan pelet penyemangat jiwa. Kini, ia menemukan setidaknya ada ribuan pil penumbuh jiwa di cincin interspasial wakil Patriark Aula Perang Sekte Pengrajin. Pil-pil itu jauh lebih berkualitas daripada yang pernah diambil Luli sebelumnya. Jiwa sangatlah penting. Jika kekuatan jiwanya meningkat, ia akan mampu terus terbang menembus kehampaan. Dengan begitu, keselamatannya akan meningkat pesat dan kecepatannya pun akan lebih cepat. Luli langsung mengambil 3 pelet hijau zamrud. Pelet-pelet itu meleleh di mulutnya. Kemudian, gelombang energi mengalir deras ke dalam jiwanya. Luli merasakan jiwanya tumbuh dengan cepat. Senyum di wajahnya semakin lebar. Tuhan memberkati saya. Bab 1384. Gunung Pedang adalah gunung yang aneh. Gunung itu menjulang tinggi menembus awan dan daerah sekitarnya berupa dataran. Gunung itu bagaikan pedang tajam yang menusuk langit, itulah sebabnya ia dinamai Gunung Pedang. Gunung Pedang memiliki formasi pengumpulan roh alami dan formasi pertahanan khusus. Oleh karena itu, energi spiritual di gunung itu sangat kaya. Banyak harta karun yang dapat ditanam di gunung tersebut. Selama jutaan tahun, gunung itu telah diperebutkan oleh banyak kekuatan. Gunung itu selalu menjadi tempat yang diduduki oleh beberapa kekuatan. Dalam 100.000 tahun terakhir, Gunung Pedang dihuni oleh sebuah sekte bernama Sekte Pedang. Sang guru adalah seorang pejuang perkasa di ranah keilahian, yang dijuluki surga terbalik yang terhormat. Sekte Pedang dan Sekte Pengrajin hanya berjarak 1 kata, tetapi mereka sangat berbeda. Baru-baru ini, Sekte Pedang juga mengalami beberapa masalah. Mereka telah menutup gunung dan sekte tersebut. Hari ini, Yang Mulia Heaven Reeves baru saja selesai berkultivasi. Ia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan telah membuat beberapa kemajuan. Suasana hatinya kini lebih baik. Ia keluar dari aula tempat tinggalnya. Begitu ia keluar, para murid terkejut. Beberapa patriark menghampiri dan menatap Yang Mulia Surga Terbalik dengan gembira. Guru, apakah Anda menemukan sesuatu? Yang Mulia Heaven Reeves mengangguk sambil tersenyum. Para patriark sangat gembira. Yang Mulia Heaven Reeves melihat ke utara dan bertanya, apakah ada sesuatu dari aula bendera hitam? Tidak. Seorang pria parubaya yang mirip dengan yang terhormat Heaven Reeves menjawab, Ayah, setelah kami menutup gunung, aula bendera hitam tidak melakukan apapun. Juga, saya pikir semua prajurit kuat di aula bendera hitam telah pergi untuk memburu seorang prajurit yang dicari oleh Sekte Pengrajin. Ayah, apakah menurutmu kita harus membawa orang untuk menyerbu markas mereka dan memusnahkan mereka? Sekte Pengrajin? Yang Mulia Heaven Reeves terkejut. Apakah aula bendera hitam ada hubungannya dengan Sekte Pengrajin? Aula bendera hitam dan Sekte Pedang berada di level yang sama.
Jika Aula Bendera Hitam berhubungan dengan sekte pengrajin, bahkan dengan seorang patriark, itu akan menjadi bencana bagi Gunung Pedang. Tidak. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin Aula Bendera Hitam ada hubungannya dengan sekte pengrajin? Namun, baru-baru ini, sekte pengrajin sedang memburu seorang pengkhianat dari kamar relik. Kurasa namanya Luli. Mereka telah memburunya selama berbulan-bulan dan mereka gagal membunuhnya. Sekte pengrajin telah menawarkan 2 miliar sumber ilahi. Banyak kekuatan sedang bergerak untuk melihat apakah mereka dapat membunuh Luli. Luli. Yang terhormat Heaven Rivers menyipitkan matanya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin si berandal itu dari alam semesta Heaven Rivers? Aku bahkan tidak tahu apakah anak itu sudah naik. Diburu oleh sekte pengrajin? Bagaimana dia bisa mati setelah dikejar selama beberapa bulan? Itu adalah sekte pengrajin, salah satu dari 4 kekuatan tertinggi. Oleh karena itu, Yang Mulia Heaven Rivers yakin bahwa itu adalah seseorang dengan nama yang sama. Cincin di tangan seorang tetua di sebelahnya menyala, dan sebuah potret muncul. Ia mencondongkan tubuh dan berkata, Yang Mulia, bagaimana kalau kita juga mengirim seseorang untuk mencari di dekat sini? Kalau aku beruntung dan berhasil membunuh orang ini, aku pasti untung besar. Itu setara dengan 2 miliar akar ilahi. Bagaimana saya bisa seberuntung itu? Sekte pengrajin bahkan tidak bisa membunuhnya setelah sekian lama. Bahkan jika kau menemukannya, bisakah kau membunuhnya? Hah, Heaven Rivers Honorable memarahi. Ia melirik potret itu dan tiba-tiba gemetar. Ia mengambil potret itu dan berkata, inikah orang yang dicari oleh sekte pengrajin? Namanya Luli. Para patriark saling berpandangan, bertanya-tanya mengapa penguasa mereka, yang selalu tenang, begitu bersemangat. Putra Dewa Prajurit terhormat surga terbalik berkata, ayah, dialah yang dicari. Namanya Luli. Kudengar dia masih muda dan baru saja naik tahta. Dulunya dia murid kamar relik, tapi dia memberontak dan diburu oleh sekte pengrajin. Pria ini punya keahlian bernama Void Traversal dan dia punya Wrath of Thunder. Dia bisa membunuh prajurit super perkasa di Divinity. 2 prajurit super perkasa di keilahian baru-baru ini terbunuh olehnya. Salah satunya adalah wakil master klan perang. Apa? Kaisar Langit Terbalik merasa ini adalah kisah dari 1001 malam. Ia baru berkultivasi kurang dari 10 tahun. Bukankah ini keilahian yang ia kenal? Atau apakah dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun? Jika di antara para leluhur itu ada yang paling ia percaya dan salah satunya adalah putranya, maka Kaisar Langit Terbalik Dewa Perang yang terhormat tidak akan mempercayainya. Benarkah orang ini? Yang Mulia dari surga terbalik berkedip bingung. Ia tidak memberitahu siapapun tentang Luli. Luli hanyalah manusia biasa berbakat dari kampung halamannya. Sebelumnya, ketika Aula Bendera Hitam berkonflik dengan sekte pedang, ia dilukai oleh Grandmaster Aula Bendera Hitam. Ia harus mengunci sekte tersebut. Karena itu, ia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Luli. Ia menyuruh Luli untuk menemuinya di Gunung Pedang setelah ia naik. Ini adalah ujian yang diberikan Kaisar Langit Terbalik kepada Luli. Jika Luli bisa naik, dia bisa pergi ke Gunung Pedang. Ini akan membuktikan bahwa Luli berbakat, beruntung, dan berkuasa. Ia akan menepati janjinya untuk menjadikan Luli sebagai muridnya. Sejauh yang ia tahu, Luli memang berbakat. Namun, siapapun yang bisa mencapai keabadian pastilah berbakat. Butuh waktu setidaknya puluhan ribu tahun bagi Luli untuk masuk dalam daftar dan itulah hasil usaha Luli. Namun hanya dalam beberapa tahun saja, Luli telah mencapai ketinggian seperti itu. Bertahan hidup dari kejaran sekte pengrajin adalah satu hal, tetapi dia bahkan berhasil membunuh tokoh-tokoh perkasa di dunia abadi, dan bahkan membunuh 2 di antaranya. Sudah ratusan ribu tahun sejak Kaisar Langit Terbalik naik ke alam dewa. Ia telah melewati berbagai kesulitan, lolos dari kematian berkali-kali, dan menemukan beberapa peluang besar. Akhirnya, dia menjadi seorang prajurit perkasa di Divinity, menguasai Swords Mountain, dan menjadi master. Sejauh yang Kaisar Langit Terbalik tahu, dia baik-baik saja. Setidaknya, di antara para dewa yang bangkit dari 9 alam semesta, dia dan Yan Tiangang adalah yang terbaik. Luli telah mencapai puncak kejayaannya hanya dalam beberapa tahun, puncak kejayaan yang hanya bisa dibanggakan oleh Kaisar Langit Terbalik selama sisa hidupnya. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Bagaimana dia bisa menerimanya? Kaisar Langit Terbalik bertanya berulang kali sebelum ia yakin bahwa ini adalah Luli yang dikenalnya. Lagi pula, potret itu tidak bisa dipalsukan. Ayah, ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun Yang Mulia Heaven Rivers berada dalam kondisi seperti itu. Dewa prajurit bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau kenal Luli ini? Kalau itu dia, ya. Luli melirik ke arah para leluhur dan berkata, dia berasal dari alam semesta surga terbalik, dunia fana tempat aku naik. Sebelum aku memulai kultivasi tertutup, aku mengirim avatar dan menyuruhnya datang ke Gunung Pedang dan aku akan menjadikannya muridku. Petik 2. Dewa prajurit dan para leluhur saling berpandangan, tak bisa berkata-kata. Mengajak Luli menjadi muridnya? Dikatakan bahwa Luli telah membunuh banyak prajurit prefektur, lebih dari 100 prajurit perkasa dan 2 prajurit super perkasa di alam dewa.
Yang lebih penting, Sekte Pengrajin telah mengerahkan begitu banyak prajurit, dan Patriark Bao secara pribadi mengejar Luli. Namun, Luli masih hidup dan sehat. Beranikah Kaisar Langit Terbalik mengambil orang seperti itu sebagai muridnya bahkan jika dia datang ke Gunung Pedang? Apakah dia memenuhi syarat untuk menjadikan Luli sebagai muridnya? Saya akan mengirimkan avatar untuk memastikannya. Kaisar Langit Terbalik memikirkannya dan memutuskan untuk mengirim avatar untuk melihat apakah Luli telah naik ke alam dewa dan apakah waktunya tepat. Saat ini, Kaisar Langit Terbalik masih sulit mempercayainya. Lagi pula, ia bahkan tak berani berpikir untuk membunuh seorang wakil ketua klan dari klan perang Sekte Pengrajin. Bab 1385. Patung Kaisar Langit Terbalik awalnya berada di kota pembantai iblis. Namun, Patriark Penegakan Hukum pindah ke alam semesta Kekaisaran Bumi. Khawatir Kaisar Langit Terbalik akan mencari mereka, Patriark Penegakan Hukum juga membawa patung itu ke alam semesta Kekaisaran Bumi. Karena kemang ada di sana, mudah untuk membangun altar. Patung itu berada di kota relik, di sebuah rumah bangsawan. Ada patung lain di rumah bangsawan itu, patung Luli. Tepat pada hari itu, patung itu menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, gelombang kekuatan ilahi menyebar, langsung membuat semua orang di kota waspada. Apa? Jiang Qiling dan Bai Qiuxue sedang berkultivasi. Tubuh mereka gemetar saat merasakan energi tersebut. Mereka segera memeriksa dengan kekuatan psikis. Mereka kecewa karena ternyata yang bersinar hanyalah patung Kaisar Langit Terbalik, bukan Luli. Wus gelombang. Meski begitu, mereka sangat senang Kaisar Langit Terbalik bisa mengirim avatar ke sini. Mereka segera berlari keluar dan menyeret Bai Xiaoshuang yang masih syok menuju sebuah rumah besar di kejauhan. Wus gelombang. Banyak sekali orang di kota suci itu yang merasa khawatir, dan mereka semua bergegas menghampiri dengan panik. Kepala penegak hukum dan Lu Zeng yang ada di kota. Mereka datang sekaligus. Kaisar Surga terbalik. Patriark Penegakan Hukum dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki. Banyak murid keluarga Lu terbang mendekat karena penasaran dan ikut berlutut ketakutan. Ini adalah manifestasi dari seorang abadi, manusia dari alam semesta Heaven Reverse. Bagaimana mungkin mereka tidak menunjukkan rasa hormat? Patung itu bersinar. Kaisar Langit Terbalik menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa dan berkata, Tang Ying, suruh murid-murid yang tidak terlibat untuk pergi. Aku punya pertanyaan untukmu. Pergilah. Patriark Penegakan Hukum mengusir para pengikut dan Patriark keluarga Lu, hanya menyisakan Lu Zhengyang, Jiang Qiling, dan Bai Xiaoshuang. Berdengung gelombang. Ketika mereka pergi, Kaisar Langit Terbalik menyelimuti mereka dengan energi untuk membungkam suara mereka. Ia bertanya, apakah Luli telah naik? Hah? Jiang Qiling, Bai Xiaoshuang, dan Bai Xiaoshuang kecewa. Kaisar Langit Terbalik tidak tahu bahwa Luli telah naik tahta. Jadi, dia juga tidak tahu di mana Luli berada. Patriark Penegakan Hukum mengangguk. Ya, Luli telah naik tahta. Sudah beberapa tahun. Seperti yang kupikirkan. Kaisar Langit Terbalik bergumam. Namun, ia bertanya, Luli terlihat sama sebelum naik ke surga, kan? Tidak. Kepala penegak hukum bingung. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Kaisar, apakah Anda punya kabar tentang Luli? Kaisar Langit Terbalik tidak berkata apa-apa. Ia 80% yakin bahwa orang yang dikejar oleh Sekte Pengrajin adalah Luli. Tetapi bagaimana dia bisa memberitahu Jiang Qiling dan yang lainnya tentang ini? Peluang Luli untuk selamat dari kejaran Sekte Pengrajin sangatlah tipis. Mereka tidak bisa memberitahu mereka bahwa Luli tidak akan hidup lama lagi. Kaisar Langit Terbalik terdiam sejenak untuk membakar satu batang dupa. Patriark Penegak Hukum dan yang lainnya mulai gugup. Akhirnya, Kaisar Langit Terbalik berkata, ya, tapi dia tidak datang kepadaku. Aku mendengar tentangnya, tapi aku tidak yakin. Itulah sebabnya aku datang untuk bertanya kepadamu, Luli. Melakukannya dengan baik di keilahian, jauh lebih baik dariku. Kepala penegak hukum, Lu Zhengyang, dan Jiang Qiling tercengang. Luli lebih baik daripada Kaisar Langit Terbalik? Apakah mereka salah dengar? Sudah berapa lama Luli berada di ketuhanan? Kaisar Langit Terbalik telah berada di alam dewa selama ratusan ribu tahun dan dia adalah seorang prajurit perkasa. Kaisar Langit Terbalik memilih untuk menyembunyikan kebenaran tentang Luli. Lagi pula, tidak ada gunanya memberitahu Patriark Penegak Hukum dan yang lainnya. Lebih baik membiarkan mereka tetap di dunia fana. Kaisar Langit Terbalik menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa dan akhirnya, ia menemukan Bai Qiuxue. Ia berkata, gadis ini berbakat. Bekerja keraslah dan menjadi abadi bukanlah mimpi. Dahulu kala, Kaisar Langit Terbalik mewariskan energi ilahi dan sesuatu kepada Jiang Qiling. Sayangnya, fondasinya belum stabil dan perkembangannya lambat. Di sisi lain, ranah Bai Qiuxue sedang meningkat. Bai Qiuxue berterima kasih kepada Kaisar Langit Terbalik. Kaisar Langit Terbalik menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa bagian luar kota ilahi. Tiba-tiba, ia berseru, ada seorang gadis. Dia masih sangat muda. Dia juga sudah mencapai alam semidewa.
Patriark Penegakan Hukum dan yang lainnya tahu siapa yang dibicarakan Kaisar Langit Terbalik. Mereka mengangguk dan berkata, ya, namanya Prajna. Dia sangat berbakat. Kurasa dia akan segera mencapai puncak alam semi-dewa. Benar sekali. Kaisar Langit Terbalik memikirkannya dan berkata, beritahu aku jika ada yang akan naik. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Dulu, Kaisar Langit Terbalik tidak akan bersusah payah menjemputnya. Lagi pula, siapa yang tahu prefektur mana di wilayah Dewa Selatan yang akan mereka tuju? Menemukannya akan merepotkan dan akan membutuhkan banyak sumber ilahi untuk menjemputnya. Sekte Pedang sedang menghadapi krisis. Mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Namun sekarang, segalanya berbeda. Luli telah menjadi begitu kuat sehingga Sekte Pengrajin telah memburunya selama berbulan-bulan, tetapi dia masih hidup. Bagaimana jika Luli bisa selamat? Meskipun kemungkinannya kecil, Kaisar Langit Terbalik percaya bahwa mengurus keluarga Luli adalah hal yang baik. Setelah Luli pulih, ia akan sangat membantu Gunung Pedang. Kepala penegak hukum dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Pipi baik Kyuksue merona merah. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi waktu tak meninggalkan jejak apapun padanya. Ia masih terlihat muda dan cantik. Ia tahu betul bahwa ia memiliki peluang bagus untuk mencapai tingkat keilahian. Ia telah mempelajari tingkat keempat pesona dan memiliki gambaran kasar tentang tingkat kelima. Begitu dia menguasai level kelima, kemungkinan besar dia akan menjadi abadi. Kemudian, dia bisa naik ke surga dan mencari Luli. Jiang Qiling dan Bai Xiaoshuang kesal. Bai Xiaoshuang tidak begitu khawatir. Ia tahu ia tidak bisa mencapai tingkat keilahian. Di sisi lain, Jiang Qiling enggan. Ia telah mencapai alam semi-dewa sejak lama, tetapi belum mengalami kemajuan apapun selama bertahun-tahun. Ia cemas dan suasana hatinya sedang buruk. Kalian berdua tidak perlu marah. Kaisar Langit Terbalik memperhatikan bahwa Jiang Qiling dan Bai Xiaoshuang tidak senang. Ia menghibur mereka, Luli baik-baik saja. Dia membaik dengan cepat. Mungkin dia bisa segera pergi ke dewa. Pada saat itu, dia dapat memikirkan cara untuk membawa Anda langsung kepada Tuhan. Benar-benar. Mata Bai Xiaoshuang berbinar. Suamiku memang yang terbaik. Dia pasti akan kembali menjemput kita. Pipi Jiang Qiling merona merah. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Bai Kyuksue. Ia gemetar. Mereka bertiga menunggu dengan cemas. Akhirnya, mereka mendapat kabar tentang Luli. Mereka tidak tahu di mana dia berada, tetapi mereka lega. Terima kasih, Yang Mulia. Patriark Penegakan Hukum mengajukan pertanyaan lain. Benar, Yang Mulia, mengapa Luli belum mengirim avatar ke bawah? Apakah ada yang salah dengan patung dan altar yang kita bangun? Tentu saja. Kaisar Langit Terbalik menjelaskan, mengirim avatar ke bawah membutuhkan energi keyakinan. Mungkin Luli tidak mengembangkan energi keyakinan. Jangan khawatir. Tetaplah di sini. Kalau ada waktu, aku akan memberitahu Luli tentang situasimu. Bab 1386. Luli masih hidup dan menjalani kehidupan yang baik. Setelah memecahkan 2 cincin interspasial, Luli memperoleh sejumlah besar ramuan penyembuh jiwa. Ramuan-ramuan itu diambil oleh para prajurit super perkasa di alam dewa. Tentu saja, ramuan-ramuan itu efektif. Jiwa Luli memang tidak kuat sejak awal. Kini setelah ia meminum ramuan tingkat tinggi, jiwanya tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Ada puluhan ribu eliksir. Luli meminumnya seolah-olah tak berguna. Dalam 2 bulan, ia telah menghabiskan ribuan eliksir. Kekuatan jiwanya meningkat sangat cepat, dan sekitar 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dia bisa terbang melintasi kehampaan 4 kali berturut-turut. Setelah 4 kali, dia tidak akan terlalu lemah dan tidak akan pingsan. Dengan cara ini, dia bisa lebih percaya diri. Jadi bagaimana jika dia terekspos? Dia bisa terbang melintasi kehampaan terus-menerus. Akan sulit untuk mengejarnya. Dalam 2 bulan, ia telah mengunjungi lebih dari 50 prefektur. Dia beruntung. Dia bertemu beberapa orang di sepanjang jalan dan membunuh mereka semua. Tidak ada yang selamat. Dia telah tiba di keilahian utara. Karena dia bisa terbang melintasi kehampaan terus-menerus, waktu yang dibutuhkannya akan lebih singkat. Ia yakin bahwa paling lama dalam sebulan, ia akan dapat menyeberangi wilayah Dewa Utara dan memasuki negeri Yuyan. Baru hari ini, keberuntungan Luli sepertinya telah habis. Kali ini, setelah ia terbang melintasi kehampaan, ia mendapati dirinya berada di atas sebuah kota. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dia berada di kota prefektur, yang berarti penguasa kota ada di kota itu. Luli melesat keluar. Ia mengenakan armor penghalang, yang membuatnya tak terlihat. Namun, begitu keluar, ia menyadari bahwa ia telah dikunci oleh kekuatan psikis. Luli terkejut. Selain para prajurit super perkasa dari Divinity, tidak ada yang bisa menemukannya saat ia mengenakan armor penghalang. Kota ini, Luli menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa dan mengeluh pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia begitu sial? Bagaimana dia bisa muncul di atas kota prefektur? Tak heran jika ia ditemukan oleh seorang pendekar super perkasa di Divinity.
Wus gelombang. Seorang prajurit perkasa terbang. Prajurit itu tinggi dan kuat, seperti setengah orc. Ia memegang pedang berkilau di tangannya. Sambil menatap Luli, prajurit itu berkata, "Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke kota Dewa Binatang milikku? Cepat menyerah dan aku akan mengampuni nyawa kecilmu." Wus gelombang. Tindakan kepala prefektur membuat banyak ahli khawatir. Dalam sekejap, lebih dari 100 dewa dunia ilahi melesat ke angkasa. Tak terhitung prajurit tentara resmi juga bergegas menghampiri. Luli mengeluarkan 2 murka petir. Ia menatap kepala guru dan berkata, "Saya hanya lewat. Saya akan pergi sekarang." "Masih ingin pergi?" Lelaki kekar itu berkata dengan marah. "Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hati di wilayahku? Tunjukkan wujud aslimu." Pria kekar itu menamparkan ke depan. Ruang mulai bergetar. Getaran dahsyat itu membuat Luli gemetar di udara. Ia tak bisa lagi bersembunyi dan terekspos. "Orang ini." Seorang prajurit perkasa dari dewa berteriak kaget, "Bukankah itu Luli?" Sekte pengrajin menawarkan hadiah 2 miliar untuk Luli. "Ya, itu dia. Potretnya persis sama." "Hah, bukankah di barat? Mengapa dia datang ke istana binatang suci kita?" "Apapun alasannya, kepala prefektur, segera kalahkan dia. Dia bernilai 2 miliar akar dewa." Sekelompok prajurit perkasa dari dewa membuat keributan. Banyak orang di kota terkejut. Seluruh kota ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Banyak orang mengerumuni. Luli turun dengan cepat dan mendarat di sebuah kastil. Ia menatap kepala master dengan dingin. Sambil mengangkat murka petir, Luli berkata, "Sekarang setelah kau tahu aku Luli, kau pasti tahu bahwa aku telah membunuh 2 prajurit super perkasa dari dewa, kan? Jika kamu ingin mati, kamu bisa mencobanya." Luli tidak ingin memulai pembantaian. Lagi pula, ada terlalu banyak orang abadi biasa di kota ini. Orang-orang abadi itu tidak bersalah. Dia bisa terbang melintasi kehampaan, tetapi ada seorang prajurit super perkasa di dalam keilahian. Luli harus berhati-hati atau dia bisa langsung terbunuh. Swish, swish, swish gelombang. Banyak orang terkejut dengan kata-kata Luli. Kepala suku mereka tidak suka memperhatikan apa yang terjadi di luar, tetapi para leluhur tahu betul hal itu. Murka petir telah menyebar ke seluruh keilahian. Seberapa kuatkah wakil master aula perang sekte pengrajin? Dia pun mati di bawah murka guntur. "Kepala, awas." Beberapa prajurit perkasa dari Divinity melangkah mundur dengan tenang dan memperingatkan orang kuat itu. Namun, kepala suku ini tidak suka memperhatikan dunia luar. Mendengar peringatan Luli, ia menyeringai dan berkata, "Kau pikir aku pengecut? 2 miliar sumber ilahi, benar? Aku akan mengambilnya." Pria kuat itu terbang mendekat. Pedang di tangannya bersinar putih. Cahaya itu semakin terang, seolah-olah matahari akan meledak dan melahap seluruh dunia. "Jangan dorong aku. Kalau kamu gak mau mati, pergi aja." Luli berteriak histeris. Ia tidak ingin membunuh siapapun. Namun, jika ia harus memilih antara dibunuh atau dibunuh, ia akan memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Ada banyak orang tak bersalah di kota, tapi itu bukan salah Luli. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah ketua mereka. Luli bukan orang baik. Tangannya berlumuran darah. Namun, ia punya prinsip dan prinsip. Bukan berarti dia tidak punya nyali untuk melakukan pembantaian massal. Di dunia fana, dia membunuh jutaan orang tanpa ragu. Hahaha. Kepala kediaman binatang ilahi tertawa. Seberkas cahaya bersinar di langit. Ia hendak mencabik-cabik Luli. "Pergilah ke neraka." Luli tidak punya pilihan lain. Ia tahu jika ia tidak bergerak, ia akan dicabik-cabik di saat berikutnya. Thunder Armor tidak akan mampu bertahan dari satu serangan pun dari prajurit super perkasa di Divinity. Swish, swish gelombang. Dia hanya meledakkan 1 Wrath of Thunder. Dia takut jika dia meledakkan 2, lebih banyak lagi yang akan mati. Meskipun hanya ada 1 murka petir, kilatan petir yang mengerikan itu melesat dan menyambar ke segala arah. Banyak prajurit perkasa dan prajurit prefektur di keilahian menjadi pucat pasi karena ketakutan. Kepala kediaman binatang ilahi hanya berjarak 100 kaki dari Luli. Ia langsung tersambar petir. Serangan yang telah ia persiapkan pun runtuh. Ini karena kekuatan sucinya telah menjadi kacau, dan seluruh tubuhnya gemetar di udara. "Tidak." Kepala kediaman binatang ilahi berteriak. Dari lubuk jiwanya, ia merasakan bahaya yang mematikan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi energi ilahinya terganggu. Ia gemetar tak terkendali. Kepala kediaman binatang ilahi berteriak ketakutan. Sekali lagi, ia mencium bau kematian, dan kali ini lebih kuat. "Aku mati. Aku mati." "Tidak." Kepala kediaman binatang ilahi merasa otot-ototnya terbakar dan vitalitasnya memudar. Pikiran terakhir yang terlintas di benaknya adalah, bagaimana mungkin murka petir ini begitu kuat? Swish, swish gelombang. Bukan hanya dia. Petir itu menjangkau sejauh 3 mil dan melahap banyak prajurit prefektur dan makhluk abadi, termasuk lebih dari separuh prajurit perkasa yang baru saja terbang. Begitu seseorang diselimuti petir, hasilnya akan sama saja. Ketika petir memasuki tubuh seseorang,
energi ilahinya akan terganggu, dan seseorang tidak dapat melarikan diri. Dalam 5 tarikan napas, separuh kota prefektur telah berubah menjadi neraka. Banyak rumah runtuh, dan banyak bangunan terbakar. Termasuk kepala kediaman binatang ilahi, lebih dari separuh patriark, ribuan prajurit prefektur, dan lebih dari 100.000 makhluk abadi semuanya telah terbakar menjadi abu dalam 5 tarikan napas. Luli menggambar formasi di udara dengan satu tangan. Tak lama kemudian, sebuah pintu emas kecil muncul. Ia bergegas masuk dan berkata dengan dingin, katakan pada dewa bahwa aku, Luli, tidak ingin memprovokasi siapapun. Tapi jika ada yang ingin membunuhku, mereka harus membayarnya dengan darah. Bab 1387. Sekali lagi, Luli menggunakan murka petir dan membunuh lebih dari 100.000 orang. Namun, kali ini, ia berada di istana binatang buas di utara. Ketika Patriark Bao mendengar berita itu, dia tertegun sejenak hingga setengah batang dupa pun terbakar. Dia bingung. Kekuatan macam apa yang membantu Luli kali ini? Bagaimana Luli bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Selama beberapa bulan terakhir, Patriark Bao telah dituntun berkeliling wilayah barat oleh ketiga Luli. Patriark Bao beberapa kali pergi sendiri, tetapi tidak berhasil. Tidak ada satupun Luli yang ditangkap atau dibunuh. Ras tanpa bayangan dan ras hantu telah mengikuti jejak mereka. Ratusan juta makhluk abadi dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya telah mencari ketiga Luli. Hasilnya sama saja. Ketiga Luli bagaikan hantu. Mereka datang dan pergi tanpa peringatan. Seolah-olah mereka telah menguap dari dunia. Tak seorang pun dapat menemukan mereka. Sekarang, ada Luli lain di utara Divinity. Patriark Bao begitu frustrasi hingga ingin muntah darah. Akankah Luli segera tersebar di seluruh dunia? Akankah mereka datang dan pergi seperti hantu lalu menghilang lagi? Patriark Bao bahkan tidak tahu Luli yang mana yang asli. Ketiga, Luli itu semuanya tampak sama seperti Luli. Mereka semua memiliki murka petir dan bisa datang dan pergi tanpa jejak. Mereka semua tampak mampu terbang di kehampaan. Tidak ada cara untuk membedakan mereka. Tidak ada jalan lain. Patriark Bao memikirkannya dan memutuskan bahwa ia harus kembali ke sekte pengrajin dan meminta nasihat dari sang guru. Sang guru adalah orang yang bijaksana. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menjadi seorang pengrajin ahli? Patriark Bao sedang tidak ingin mengirim seseorang ke istana binatang buas. Lagi pula, balai intelijen pasti akan melacaknya. Patriark Bao menemukan kota prefektur, pergi ke kantor ruang waktu dan berteleportasi kembali ke kota pengrajin. Alih-alih pergi ke pusat kota, Patriark Bao malah terbang keluar kota. Di sebelah utara kota, terdapat area terlarang. Patriark Bao berjalan ke tebing di utara kota, membungkuk dan berkata, "Guru, saya ingin bertemu Anda." Setelah setengah batang dupa terbakar, tebing itu tiba-tiba menyala. Kemudian, sebuah jembatan 7 warna membentang bagaikan pelangi dan menghubungkan tebing itu. Elder Leopard melangkah menuju jembatan berwarna-warni dan akhirnya tiba di luar sebuah istana. Istana itu tampak melayang di udara. Istana itu tak terlihat dari kaki gunung. Bahkan para prajurit tertinggi di keilahian pun tak dapat melihatnya. Istana tak terbatas. Ini adalah tempat tinggal para master sekte pengrajin sebelumnya. Hanya beberapa tokoh penting dari sekte pengrajin yang bisa memasuki tempat ini. Setelah memasuki istana tanpa batas, Tetua Bao langsung menuju ke aula belakang. Ternyata ada taman di langit di belakang. Seorang wanita cantik nan menggairahkan sedang memotong bunga dan tanaman di sana. Di sampingnya, ada wanita lain dengan tubuh anggun. Wajahnya tertutup kerudung. Dia adalah Luo Huang. Status Luo Huang di sekte pengrajin sangatlah istimewa. Bukan hanya karena ia cucu Tetua He, juga bukan karena ia memiliki bakat yang kuat dalam memurnikan alat. Lebih penting lagi, ia adalah cucu angkat dari master sekte pengrajin. Penatua Leopard menatap wanita cantik itu dengan ekspresi hormat sekaligus malu. Ia membungkuk dan berkata, "Salam, ketua sekte." Wanita cantik itu tidak tampak muda, dan dia tampak seperti wanita cantik. Ia tidak melihat Elder Leopard dan terus fokus memangkas bunga dan tanaman. Setelah selesai memangkas sebuah pohon kecil, ia menatap Luo Huang dan berkata, "Huanger kecil, bagaimana menurutmu?" Luo Huang mengangguk pelan, matanya tersenyum bak bulan sabit. Ia berkata, "Indah sekali. Tangan penguasa sangat cekatan. Kamu pandai bicara." Sang raja tersenyum tipis dan berjalan menuju paviliun di sampingnya. Ia bahkan tidak melirik Penatua Leopard. Luo Huang mengikutinya dengan langkah kecil dan berjalan ke paviliun untuk menuangkan secangkir teh bagi sang penguasa. Sang penguasa dengan elegan mengambilnya dan meminumnya. Sikapnya sangat elegan. Penatua Bao berdiri di luar paviliun dengan ekspresi yang sangat hormat. Ia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Penguasa ini bukan hanya seorang Grandmaster pengrajin, tetapi juga makhluk tertinggi di keilahian. Kemampuan bertarungnya jauh di atas dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersikap hormat di hadapan orang seperti itu? Penatua Bao. Setelah sang raja perlahan-lahan meminum secangkir teh, dia menoleh ke arah Tetua Bao dan berkata, "Tahukah Anda apa kesalahan Anda?"
Kalimat itu sederhana, tetapi membuat Penatua Leopard berkeringat deras. Ia tahu betul bahwa ketua sekte ini tampak seperti wanita yang anggun, tetapi ketika ia membunuh orang, ia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dilihat dari nadanya, dia sudah sangat marah. Penatua Bao buru-buru membungkuk dan berkata, "Aku meremehkan Luli. Seharusnya aku berusaha sekuat tenaga untuk segera membunuhnya. Lagi pula, aku seharusnya datang lebih awal untuk menemuimu dan mendengarkan perintahmu." Sang penguasa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, kau salah sejak awal. Seharusnya kau tidak berkompromi dengan masalah Jiang Xinghe. Ini akan mengasingkan bawahanmu." Luli seharusnya mencoba menariknya. Dia benar-benar berbakat. Bahkan jika kau ingin menjatuhkannya, kau seharusnya segera membawanya kembali ke sekte pengrajin. Masalah Jiang Xinghe tidak bisa disalahkan pada tetua Bao. Ia hanyalah kepala aula perang dan hanya bertanggung jawab atas pertempuran. Namun, ia tak berani membantah saat itu. Ia mengangguk dan berkata, "Saya tahu saya salah. Guru, tolong hukum saya." Sang raja mengambil cangkir teh kedua dan menyesapnya sedikit demi sedikit. Jantung Patriark Bao berdebar kencang. Akankah sang raja benar-benar menghukumnya dengan keras atau mencopotnya dari jabatan kepala balai? Ketiga Luli semuanya palsu. Setelah menghabiskan secangkir teh, sang raja berkata dengan yakin, faktanya, ketika ketiga Luli muncul, Luli seharusnya masih berada di dekat prefektur pasir hisap. Sudah berapa lama sejak Luli naik tahta? Seberapa kuat jiwanya? Dia hanya bisa terbang melintasi satu prefektur paling banyak. Bagaimana mungkin dia bisa pergi ke prefektur ujung dunia? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan mengejar ketiga Luli. Bagaimana mungkin kau tidak menyadari pengalihan perhatian yang begitu kentara? Kau telah gagal dalam tugasmu sebagai ketua perang. Semuanya palsu? Patriark Bao terkejut. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kalau begitu, yang di rumah binatang ilahi itu nyata?" "Ya." Sang penguasa menepuk-nepuk roknya dan berkata, "Gunakan otakmu dan pikirkanlah. Jika pasukan itu benar-benar ingin membantu Luli, bukankah lebih baik jika mereka segera membawanya pergi? Mengapa mereka mengirim 3 prajurit kuat untuk menyamar sebagai Luli dan membawamu berkeliling? Artinya, pasukan itu hanya ingin membantu Luli, bukan membawanya pergi. Mereka tidak ingin menjadi musuh kita. Kalau begitu, kemanakah Luli bisa pergi di alam dewa? Kemana kami, sekte pengrajin, tidak bisa pergi?" Mendengar ini, mata Luo Huang berbinar. Ia berseru, "Negeri Yuyan." Sang penguasa mengangguk dan menatap Luo Huang. "Huang kecil pintar. Pasukan itu tidak berani menangkap Luli. Mereka hanya bisa membantunya mengalihkan perhatianmu dan membiarkan Luli melarikan diri. Hanya ada satu tempat yang bisa dikunjungi Luli, Tanah Yuyan. Karena itu, yang ada di rumah binatang ilahi itu nyata." Saya orang yang lamban berpikir. Patriark Bao memikirkannya dan tiba-tiba mengerti. Ia langsung membungkuk dan berkata, "Aku akan pergi dan mengaturnya sekarang. Aku akan berusaha keras membunuh Luli kali ini." "Apa terburu-buru?" Ekspresi sang penguasa berubah dingin. Ia memarahi, "Bisakah kau menemukan Luli? Bahkan jika kau bisa, dia bisa terbang dan memiliki Wrath of Thunder. Bisakah kau membunuhnya dengan mudah?" Patriark Bao merasa malu. Ia membungkuk dan berkata, "Silakan, Yang Mulia." Master Sekte berdiri dan berkata, "Ada jurang yang panjang dan sempit antara utara alam dewa dan negeri Yuyan. Ruang di jurang itu sangat tidak stabil. Jika Luli ingin langsung terbang menembus kehampaan menuju negeri Yuyan, kemungkinan besar ia akan terguncang oleh ruang di jurang itu. Kumpulkan orang-orang di dekat lembah dan bunuh Luli segera setelah dia keluar. Ini satu-satunya kesempatanmu." Bab 1388. Setelah Luli pergi, dia terbang melintasi kehampaan sekali lagi dan kemudian memutuskan untuk beristirahat. Ia bisa saja terbang melintasi kehampaan 4 kali berturut-turut. Namun, ia akan berhenti setelah 3 kali untuk memberi dirinya kelonggaran agar ia bisa melarikan diri tepat waktu jika terjadi bahaya. Bercocok tanam, mengonsumsi pelet, terbang melintasi kehampaan. Luli bergegas maju, mencoba tiba di tanah Yuyan sebelum Patriark Leopard bisa bereaksi. Yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa sisa perjalanan itu sangat damai, dan dia tidak bertemu dengan tim pemburu yang menjelajahi pegunungan dan dataran. Karena tidak ada yang memburunya, Luli tidak terlalu khawatir. Ia bergegas dan beristirahat setiap 3 kali. Dia meminum pelet seolah-olah pelet itu gratis dan jiwanya membaik. Ia tidak merasakan sakit apapun saat terbang melintasi kehampaan. Ia akan lelah setelah 3 kali, tetapi ia bisa pulih setelah beristirahat sejenak. Dia bisa terbang melintasi 4 atau 5 prefektur berturut-turut dan kemudian beristirahat selama setengah hari sebelum melanjutkan perjalanannya. Ini efisien. Ia beruntung sepanjang sisa perjalanan. Ia jarang bertemu prajurit. Kadang-kadang, ia akan bertemu dengan Taoist Tuli yang mengirimkan tubuh abadi atau kerangka panglima perang. Patriark Gu meminta beberapa kristal darah untuknya. Termasuk yang sebelumnya, ia memiliki lebih dari 100. Ia menggunakan beberapa dan memiliki lebih dari 80 tersisa, cukup bagi Luli untuk membunuh banyak makhluk abadi. Lebih dari setengah bulan berlalu.
Luli memeriksa peta dan menyadari bahwa ia berada di titik paling utara keilahian. Ia akan tiba di prefektur Cloud Creek, yang merupakan titik paling utara di peta. Ribuan mil di sebelah utara prefektur Cloud Creek adalah tanah Yuyan. Istirahat. Masih ada 6 atau 7 prefektur yang harus dituju. Luli sedikit lega. Dia aman di sini. Sekte pengrajin tidak mengejarnya. Kali ini, Luli berkultivasi selama sehari penuh untuk memulihkan diri ke kondisi puncaknya sebelum ia melanjutkan terbang melintasi kehampaan. Setelah 3 kali, ia tiba di sebuah prefektur dekat prefektur Cloud Creek. Ia menemukan tempat untuk beristirahat dan bersembunyi. Kali ini, ia tidur selama 2 hari. Lain kali, setelah beberapa perjalanan lagi, ia seharusnya bisa memasuki negeri Yuyan. Fiuh gelombang. Ketika ia bangun, ia merasa gugup. Semakin dekat ia dengan kesuksesan, semakin ia merasa tidak boleh lengah. Kalau tidak, ia bisa gagal total. Ayo pergi. Setelah semuanya siap, ia mulai menggambar formasi tersebut. Kali ini, ia tidak tiba di prefektur Yunsi. Sebaliknya, ia muncul di tanah kosong di utara prefektur Yunsi. Ia tidak tahu persis di mana ia muncul. Setelah beristirahat sejenak, ia terbang menembus kehampaan lagi. Kali ini, ketika ia terbang menembus kehampaan, ia menyadari bahwa ia belum mencapai tujuannya. Ia baru merasa telah menempuh setengah perjalanan ketika menyadari ruang bergetar hebat. Tubuhnya tersentak keluar dengan kuat. Tempat ini, begitu keluar, ia langsung mengamati sekelilingnya. Ia muncul di atas jurang yang sangat dalam. Ruang di sekitarnya sangat tidak stabil. Ruang itu terus berguncang dan retakan muncul. Sepertinya ruang di sini terlalu labil, jadi terguncang hebat. Aku harus terbang melewati ngarai ini. Luli terjatuh. Di bawah sana gelap, dan ia tak tahu apa yang ada di dalamnya. Wajar saja, Luli takut turun. Ia hendak mengeluarkan manik jahat dan menyelinap masuk. Luli ada di sini. Raungan keras terdengar, diikuti bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sisi lain ngarai. Dalam sekejap mata, setidaknya beberapa ratus orang telah terbang di atas. Wus gelombang. Siapa? Ledakan, dentuman. Sebelum ratusan orang itu sempat mendekat, banyak prajurit telah datang. Mereka menyerang dari kejauhan. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Ia menyadari bahwa beberapa dari mereka berasal dari sekte pengrajin dan beberapa prajurit prefektur. Beberapa bersembunyi di langit. Mereka pasti berasal dari ras tertentu. Tak satu pun dari ratusan itu yang kuat. Yang paling kuat adalah para pejuang perkasa di keilahian. Belum ada pejuang super perkasa di keilahian. Namun, dari kejauhan, banyak orang datang. Luli tahu mereka kuat dan cepat. Mereka mungkin prajurit super perkasa di alam dewa, atau bahkan prajurit tertinggi di alam dewa. Kau ingin membunuhku? Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Luli memasang wajah garang. Jelas, sekte pengrajin telah mengirim pasukan besar untuk menjaga tempat ini. Jika dia sial, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Situasinya gawat. Tak seorang pun tahu berapa banyak orang di sekitar. Luli harus berjuang mati-matian. Dia mengeluarkan 2 Wrath of Thunder dan melemparkannya ke kiri dan kanan. Jika mereka ingin membunuhnya, maka mereka harus membayarnya dengan nyawa mereka. Berdengung. Pada saat yang sama, Luli mengeluarkan tubuh abadi. Banyak serangan datang dari segala arah. Tubuh abadi itu kuat dan mampu melindunginya. Tubuh abadi itu memiliki sayap di punggungnya. Baru-baru ini, peri darah telah menyempurnakan banyak formasi pada sayapnya, yang telah meningkatkan kemampuannya. Kini, tubuh abadi itu dapat terbang di udara melawan gravitasi yang kuat. Peri darah mengendalikan tubuh abadi itu untuk meraih Luli dengan satu tangan. Tubuh abadi itu menggunakan punggungnya untuk menahan serangan dari segala arah. Pada saat yang sama, ia berusaha sekuat tenaga untuk terbang maju. Luli tahu bahwa selama dia dapat menyeberangi lembah, dia akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Ngarai ini tidak mungkin tidak berujung, bukan? Ruang di dekatnya tidak mungkin setidak stabil itu. Ledakan gelombang banyak serangan diblok oleh punggung tubuh abadi itu. Tubuh abadi itu kuat. Ia mampu menahan begitu banyak serangan, banyak di antaranya berasal dari para pejuang perkasa di keilahian. Tubuh abadi itu tidak hancur, bahkan sisiknya pun tidak hilang. Ia terdorong ke arah lembah oleh serangan-serangan dahsyat itu. Swish gelombang. Langit dipenuhi petir. Mereka bagaikan naga yang berlari kencang di angkasa. Petir-petir itu meliputi area seluas 3 mil. Petir itu melahap banyak pengikut sekte pengrajin, prajurit prefektur, dan prajurit lain yang datang. Wus gelombang. Luli tidak memperhatikan mereka yang terkena murka petir. Ia menoleh ke kiri karena merasakan 2 prajurit perkasa sedang mendekat. Kedua aura ini menggetarkan jiwanya. Mereka jelas merupakan ahli yang luar biasa. Prajurit tertinggi di keilahian. Sebuah ide muncul di benak Luli. Ia mengeluarkan 2 Wrath of Thunder dan melemparkannya ke kiri setelah meledak. Dia tidak memiliki banyak Wrath of Thunder yang tersisa.
Namun, jika kedua prajurit kuat itu mendekat, dia akan langsung terbunuh. Menyimpan Wrath of Thunder akan sia-sia. Luli, kamu tidak bisa lari. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Patriark Bao sangat sedih melihat banyak murid aula pertempuran terbunuh oleh petir. Namun, ia tidak bergegas menghampiri. Patriark Bao melayang di langit bagaikan hantu. Sebelum murka petir yang dilontarkan Luli sempat dilepaskan, Patriark Bao sudah terbang menjauh. Para prajurit tertinggi di keilahian sangat cepat. Mustahil bagi murka petir untuk membunuh mereka. Luli, menyerahlah dan kami akan mengampuni nyawamu. Prajurit lainnya berada di sebelah kanan Luli, dan dia juga seorang prajurit tertinggi di alam dewa. Patriark Bao khawatir. Ia memanggil pendekar agung lain dari sekte pengrajin untuk datang. Kali ini, Luli harus dibunuh di sini. Ayo pergi. Bab 1389. Luli telah meremehkan kekuatan para prajurit tertinggi di alam dewa. Patriark Leopard melihat tubuh abadi itu melayang. Kilatan dingin muncul di mata Patriark Leopard. Ia menamparkan ke depan dan berteriak, tangan tertinggi. Kehampaan itu runtuh. Kemudian, sebuah tangan emas dengan panjang lebih dari 1000 kaki muncul. Tangan itu tampak bukan bayangan, melainkan tangan sungguhan. Tangan itu tidak langsung turun, melainkan berhenti ratusan kaki di atas kepala Luli. Begitu tangan itu muncul, ruang di bawah Luli mulai bergetar. Bila osilasi spasial sebelumnya bagaikan derasnya sungai kecil, maka osilasi spasial saat ini bagaikan gemuruh sungai besar atau bergulungnya lautan yang mengamuk. Tubuh abadi itu melayang cepat. Namun, ia tak bisa bergerak. Ia tak bisa menahan diri untuk melayang di udara. Ia merasa dirinya bagaikan perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk, tidak mampu mengendalikan dirinya. Oh tidak, Luli terkejut dengan situasi ini. Ruang bergetar hebat sehingga tubuh abadi itu tak bisa bergerak. Patriark Leopard dan yang lainnya punya cukup waktu untuk menghabisinya. Jika keadaan menjadi lebih buruk, saat Fury of Thunder habis, dia akan menjadi ikan di talenan dan orang lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Hari ini gelombang. Luli mengeluarkan 2 Fury of Thunder lagi. Ia tak peduli apakah ia bisa kabur atau tidak. Setidaknya, ia harus mencegah kedua prajurit tertinggi itu mendekat. Begitu mereka sudah cukup dekat, akan mudah bagi mereka untuk membunuh Luli. Hahaha, Patriark Macan Tutul tertawa. Suaranya sekeras guntur. Ia berkata dengan nada mengejek, Luli, lanjutkan. Coba kulihat berapa banyak lagi amarah petir yang kau miliki. Patriark Leopard dan prajurit tertinggi lainnya dari dewa tidak berniat mendekat. Lagi pula, ruang di sini tidak stabil. Luli tidak bisa terbang. Mereka tidak terburu-buru. Luli hanya bisa menghasilkan begitu banyak amarah petir. Berapa lama dia bisa bertahan bahkan jika dia memiliki ratusan atau ribuan? Saat dia kehabisan Fury of Thunder, dia akan berada di bawah belas kasihan mereka. Wus, wus, wus gelombang. Banyak prajurit mengerumuni Luli, namun, tak seorang pun berani mendekat. Mereka berada lebih dari 6 mil jauhnya dan menggunakan kekuatan psikis untuk menghentikan Luli. Patriark Leopard telah mengerahkan prajurit prefektur dari prefektur terdekat untuk memasang jaring. Jika mereka tidak bisa membunuh Luli kali ini, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Bagus. Kali ini, Luli tidak bisa melarikan diri. Tangan keabadian Patriark Macan Tutul sungguh menakjubkan. Bahkan prajurit super perkasa di alam dewa pun tak mampu bergerak, apalagi Luli. Kemarahan Dewa Petir memang mendominasi, tapi seberapa banyak kekuatannya? Kau ingin hidup setelah menyinggung sekte pengrajin kami? Bermimpilah. Petik 2. Kau ingin melarikan diri ke negeri Yuyan? Ngarai abisal ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Dengan begitu banyak orang di sini, suasananya cukup berisik. Patriark Leopard mengerutkan kening, tetapi ia sedang tidak ingin menghiraukan mereka. Kekuatan psikisnya sedang tertuju pada Luli. Ketika petir hampir menghilang, ia melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua berpura-pura menyerang. Ingat, jangan bergerak dalam radius 3 mil. Saat Luli melancarkan murka Dewa Petir, segera mundur. Baiklah. 2 prajurit super perkasa dari Patriarch Leopard beraksi. Mereka melesat ke arah Luli seperti 2 rubah yang gesit. Lagi pula, mereka berdua sangat cerdik. Mereka terbang dari kiri dan kanan, jelas-jelas ingin melahap lebih banyak murka Dewa Petir milik Luli. Petir di sekitar Luli berkurang. Kedatangan 2 prajurit super perkasa dewa membuat Luli waspada. Ia mengeluarkan 2 murka Dewa Petir lagi. Ketika keduanya berada sekitar 3 mil jauhnya, Luli menjadi semakin gugup. Ketika senjata mereka bersinar, Luli tidak ragu lagi. Ia melemparkan 2 murka Dewa Petir. Tertipu. Begitu Luli menggerakkan tangannya, ia menyadari kedua prajurit dewa super perkasa itu mundur. Luli berteriak dalam hati. Ia tahu ini tipuan musuh. Seperti yang diharapkannya, kedua prajurit super perkasa dewa itu mundur cepat. Jarak mereka lebih dari 3 mil. Kedua murka Dewa Petir tidak dapat menjangkau mereka. Sungguh sia-sia. Aku hanya punya 12 Wrath of the Thunder God.
Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Ia mengeluh pada dirinya sendiri. Ini bukan cara yang tepat. Musuh-musuhnya bisa menyerang sesuka hati. Jika dia tidak menggunakan murka Dewa Petir, dia bisa langsung mati. Jika dia menggunakannya, dia hanya bisa menggunakannya 6 kali. Lalu apa yang harus dia lakukan? Benar. Manik jahat. Luli teringat bahwa Wigbit punya keterampilan luar biasa, perjalanan luar angkasa. Akan tetapi, dia tidak yakin apakah dia dapat bepergian di ruang yang bergejolak seperti itu. Jika dia bisa menempuh jarak 30 mil sekaligus. Dia mungkin bisa menyeberangi lembah itu secara langsung. Berdengung gelombang. Manik jahat bersinar di tangannya. Ia dan tubuh abadi itu lenyap ke dalam manik jahat. Kemudian, manik jahat bersinar saat Luli hendak melakukan perjalanan luar angkasa. Patriark Leopard terus memperhatikan setiap gerakan Luli. Bagaimana mungkin dia tidak bereaksi? Patriark Macan Tutul melambaikan tangannya. Tangan emas di langit itu pun hancur berkeping-keping. Bum, bum, bum gelombang. Ketika tangan itu mendarat di Wigbit, Wigbit tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, ruang di dekatnya mulai runtuh. Luli, Taoist Tuli, dan Xiao Bai terguncang keluar dari manik jahat. Berdengung gelombang. Patriark Macan Tutul melambaikan tangannya. Sebuah tangan emas lain muncul dari kehampaan. Patriark Macan Tutul menyeringai. Luli sedang bermain trik. Bagaimana mungkin dia membiarkan Luli melakukan apa yang diinginkannya? Apa? Taoist Tuli itu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Begitu keluar, ia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Ia gemetar ketakutan. Ada 2 prajurit tertinggi dari dewa di dekatnya dan banyak prajurit super perkasa. Setidaknya 100.000 prajurit prefektur dan makhluk abadi rata-rata ada di sini. Tidak. Taoist Tuli itu menangis dalam hati. Jika Luli mati, ia tak akan selamat. Ia pernah berpikir untuk kembali ke wilayah malapetaka dari negeri Yuyan. Kini, rasanya mustahil. Berdengung gelombang. Luli membiarkan Taoist Tuli dan si putih kecil kembali ke dalam manik jahat. Matanya berkedip-kedip. Ia telah kehilangan semua harapan. Lawannya terlalu kuat. Patriark Macan Tutul tampak seperti orang dewasa, sementara Luli bukan anak kecil, melainkan bayi yang dibedong. Mereka tidak setara. Sekeras apapun Luli berjuang, pada akhirnya ia akan mati. Ledakan gelombang tadi, ketika tangan emas itu menghantam, sejumlah energi bocor keluar. Saat itu, terdengar suara keras di lembah. Di telinga Luli, itu seperti bunyi lonceng kematian. Wus gelombang. Di kejauhan, 2 prajurit super perkasa dari dewa mulai bergerak. Mereka melesat ke arah Luli dari kiri dan kanan. Jika Luli tidak menggunakan murka petir, mereka akan menyerang. Jika Luli menggunakan murka petir, mereka akan langsung mundur. Pikiran Luli terbebani oleh niat membunuh yang dingin di mata mereka. Dia memandang ke bawah lembah dan bertanya pada dirinya sendiri apakah disinilah dia akan dimakamkan. Apa? Tepat pada saat itu, Luli merasakan ruang di bawah sana bergetar. Kemudian, sebuah kepala besar muncul. Setelah itu, terdengar raungan keras dari lembah. Raungan itu lebih mengerikan daripada guntur. Gendang telinga Luli berdarah dan energi ilahinya bergejolak. Raungan itu tidak berarti apa-apa. Terlebih lagi, ada gelombang energi binatang buas yang datang dari bawah sana. Energi itu membuat Luli merasa seperti sedang menghadapi Raja Binatang Buas, padahal ia bukan seorang pejuang. Saat itu, Luli gemetar. Tangan dan kakinya dingin. Rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Swish, swish, swish gelombang. Kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengamati area di bawah, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan mata Elder Leopard dipenuhi ketakutan. Kedua prajurit super perkasa yang terbang menuju Luli langsung mundur. Salah satu dari mereka berteriak, apakah itu Raja Binatang Buas Legendaris? Bab 1390. Binatang buas dibagi menjadi bumi, surga, suci, dan raja. Namun, banyak yang hanya mendengar tentang binatang buas tingkat raja dalam legenda. Kebanyakan dari mereka dibunuh. Sisanya bersembunyi di tempat-tempat berbahaya, situs bersejarah, area misterius, dan tempat-tempat aneh lainnya. Terlalu banyak prajurit kuat di keilahian. Semua wilayah diduduki oleh kekuatan dan sekte besar. Bahkan jika ada binatang buas tingkat raja, mereka pasti sudah dibunuh oleh sekelompok prajurit kuat. Tak seorang pun menyangka ada seekor binatang buas tingkat raja yang bersembunyi di ngarai yang dalam. Tak seorang pun yang hadir pernah menerima kabar tentangnya sebelumnya. Tapi itu bisa dimaklumi. Ini adalah bagian paling utara dari keilahian. Lebih jauh ke utara adalah tanah Yuyan. Hanya mereka yang ingin pergi ke tanah Yuyan yang akan melewati sini. Mereka yang ingin ke sana akan mengambil jalan memutar. Ruang itu bergetar hebat. Siapa yang akan turun ke sana tanpa alasan? Luli telah melepaskan beberapa murka petir dan banyak prajurit menyerang. Namun, tak satu pun dari mereka yang membuat binatang buas tingkat raja itu khawatir.
Kalau saja tidak ada sedikit energi yang keluar dari tamparan Patriarch Leopard, binatang buas tingkat raja itu tidak akan muncul. Mati. Luli telah kehilangan semua harapan. Binatang buas itu berada tepat di bawahnya. Ia diselimuti oleh energi binatang buas itu. Energi ilahinya kacau balau. Ia tidak bisa bergerak, bahkan satu jari pun. Tuan, binatang buas ini kuat. Selain Luli, bahkan peri darah yang berada di tubuh abadi juga terjebak. Ia tidak bisa mengendalikan tubuh abadi untuk membawa Luli pergi. Luli adalah orang pertama yang dibunuh. Jika ada binatang buas yang harus dibunuh, dialah yang akan menjadi orang pertama. Binatang buas itu murka. Saat itu, kedua matanya dipenuhi amarah dan dingin. Bagaimana mungkin binatang buas itu tidak membalas dendam? Kecerdasan binatang buas yang terlantar sangat rendah. Bahkan binatang buas tingkat raja pun mungkin memiliki tingkat kecerdasan yang sama. 100.000 kaki, 15.000 kaki, 10.000 kaki. Luli kini dapat melihat binatang itu dengan jelas. Binatang itu aneh. Kepalanya seperti singa, tetapi tubuhnya panjang dan ramping. Tubuhnya tampak seperti naga, dan punggungnya dipenuhi duri. Ia memiliki 6 kaki dan 4 sayap di sisinya. Ekornya seperti cambuk besi, dan pupil matanya berwarna abu-abu. Tak ada sedikit pun emosi di matanya. Ia bagaikan dewa kematian. Berlari. Entah siapa yang tiba-tiba berteriak, tetapi para seniman bela diri di sekitarnya seakan terbangun dari mimpi. Para seniman bela diri di kejauhan yang masih bisa bergerak cepat mundur, terus-menerus berteriak, lari. Bodoh. Ketika Penatua Leopard dan Yang Mulia Dunia Ilahi lainnya melihat binatang buas tingkat raja tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah kultivator pertama yang telah melarikan diri, mereka berdua menjadi marah. Binatang buas itu mengincar Luli dan akan mencabik-cabiknya sedetik kemudian. Namun, si idiot itu berteriak dan lari, berhasil mengalihkan perhatian binatang buas itu. Di mata binatang buas, manusia tidak ada bedanya dengan semut. Kalau ada orang yang mau membunuh segerombolan semut, pasti dia akan membunuh semut yang lolos duluan, kan? Baiklah. Pada saat ini, Luli merasa ki dan energi mengerikan yang menyelimutinya sedikit melemah. Ia sangat gembira, merasa telah selamat dari situasi yang menyedihkan. Tanpa ragu sedikit pun, Wigbeat bersinar dan menyerapnya serta tubuh abadi itu. Wigbeat bersinar dan berubah menjadi debu. Bang! Binatang buas itu melesat maju dan menyapu manik jahat dengan ekornya yang seperti cambuk besi. Manik jahat itu langsung hancur berkeping-keping. Luli memeriksa energi manik jahat. Ia terdiam. Serangan acak dari binatang buas telah menghabiskan 30% energi manik jahat. Yak, pergi dan bunuh Luli. Aku akan menghadapi binatang buas ini. Patriark Macan Tutul berteriak. Jika binatang buas itu tidak bisa dikekang, semua orang di sini hari ini pasti akan mati. Separuh prajurit Aula Perang Sekte Pengrajin ada di sini. Jika mereka semua mati, Patriark Leopard tidak bisa lagi menjadi kepala Aula. Oke. Prajurit dewa tertinggi yang lain mengangguk dan dengan tenang bergerak mendekati Luli bagaikan seekor rubah. Luli hendak berteleportasi menjauh dari lembah. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa dan menyadari seorang prajurit dewa lainnya datang. Luli terkejut. Pertahanan manik jahat terlalu lemah untuk seorang prajurit dewa. Satu tamparan dari manik jahat bisa menghancurkannya. Ketika Luli dan Taoist Tuli keluar, mereka akan mudah dihancurkan. Di saat hidup dan mati ini, Luli berpikir cepat. Ia tidak bisa berteleportasi sekarang. Manik jahat hanya bisa berteleportasi sejauh 30 mil. Bagi seorang prajurit dewa, 30 mil atau 3 mil tidak ada bedanya. Teleportasi juga bukan pilihan. Setelah banyak pertimbangan, Luli menyadari bahwa hanya ada satu cara, yaitu mendekati binatang buas itu dan meminjam kekuatannya untuk melindungi dirinya. Luli menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa binatang buas itu. Sebuah ide muncul di benaknya. Punggung binatang buas itu dipenuhi duri-duri tajam. Bentuknya seperti landak. Celah di antara duri-duri tajam itu menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi Luli. Berdengung gelombang. Dalam sepersekian detik, Luli mengambil keputusan. Manik jahat bersinar dan menghilang di udara. Detik berikutnya, Luli muncul kembali di punggung binatang buas itu. Jika Luli sendirian, binatang buas itu akan terkejut dan langsung membunuhnya. Namun, manik jahat hanyalah manik tanpa rasa bahaya. Binatang buas tingkat raja pun merasakannya, tetapi tidak peduli. Wus gelombang. Luli menerbangkan manik jahat ke dalam celah, lalu memperbesar manik jahat dan menancapkannya di antara dua paku. Apa? Prajurit dewa lainnya berada agak jauh dari Luli, dan Luli tidak jauh dari binatang buas itu. Oleh karena itu, prajurit dewa lainnya tidak berani mendekat. Namun, manik jahat telah berteleportasi ke punggung binatang buas itu. Prajurit dewa lainnya mengerutkan kening, tak tahu harus berbuat apa. Patriark Macan Tutul telah bergerak. Dengan pedang besar di tangannya, Patriark Macan Tutul siap melawan binatang buas itu. Fiuh gelombang. Binatang buas itu membuka mulutnya dan mengembuskan aliran udara hitam. Kemanapun aliran udara itu lewat, ruang bergetar dan berputar.
Aliran udara hitam itu bergerak menuju Patriark Macan Tutul bagaikan galaksi. Apa? Patriark Macan Tutul terkejut. Pantas saja ruang di lembah bergetar. Itu karena binatang buas tingkat raja ini. Binatang buas itu mungkin terlahir dengan kemampuan mengendalikan ruang. Patriark Macan Tutul tidak memiliki keberanian untuk memasuki ruang yang begitu bergejolak. Jika binatang buas itu memutarbalikkan ruang, bahkan Patriark Macan Tutul akan tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Patriark Macan Tutul telah menghindar terlebih dahulu, tetapi beberapa orang di depannya tidak. Aliran udara hitam dari binatang buas itu menyapu lebih dari 3 mil dan menyelimuti lebih dari 1.000 orang. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Patriark Leopard dan yang lainnya. Ruang di aliran udara hitam itu tiba-tiba berputar dengan hebat. Kemudian, orang-orang di aliran udara hitam itu mulai kehilangan bentuk dan menjadi daging cincang. Baju zirah mereka terkoyak oleh kekuatan ruang. Apakah ini binatang mistis legendaris dari luar angkasa? Patriark Leopard merasa beruntung karena tidak menerima serangan itu secara langsung. Kalau tidak, kalaupun ia bisa selamat, ia akan terluka atau bahkan terluka parah. Banteng. Patriark Macan Tutul teringat akan kengerian binatang mistis legendaris dari angkasa. Ia berteriak kepada prajurit dewa lainnya, coba pikirkan cara untuk memecahkan manik jahat dan membunuh Luli. Tidak mudah bagi kita untuk membunuh binatang mistis luar angkasa ini. Kita akan pergi segera setelah kita membunuh Luli. Bersambung.